Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Keputusan Huo Yuhao benar. Dia memang putra bungsu dari Adipati Harimau Putih Dai Hao. Ini berarti bahwa dia adalah adik tiri Huo Yuhao. Jiwa bela dirinya telah bermutasi. Meskipun harimau putihnya dibangunkan, itu berbeda dari Dai Yuheng dan harimau putih Dai Huabin. Ibu Dai Luoli sangat ditekan di rumah Adipati. Meskipun statusnya sedikit lebih tinggi dari ibu Huo Yuhao, dia tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dai Luoli selalu ingin menjadi mas roh yang kuat. Dia tidak kurang dari kerja keras Dai Yuheng dan Dai Huabin, namun itu jauh lebih sulit untuk berkultivasi dengan jiwa bela diri yang bermutasi. Dia tidak bisa masuk ke Akademi Strik karena dia tidak mencapai peringkat 20 pada saat dia berusia 12 tahun. Dia adalah putra Adipati Harimau Putih. Mengingat karakter Dai Hao, bagaimana dia membiarkannya masuk melalui jalur belakang? Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa bekerja keras dalam kultivasinya, namun dia sudah akan berusia 18 tahun. Namun kekuatan jiwanya hanya di peringkat 32. Dia sudah dianggap cukup baik di antara para mas roh biasa dan mampu menjadi penatua jiwa sebelum dia berusia 20 tahun. Yang berarti bahwa tidak semua harapan hilang. Sangat disayangkan bahwa dia bukan mas roh biasa. Dia adalah putra Adipati Harimau Putih. Kultivasinya tidak banyak digembar-gemborkan. Adipati Harimau Putih juga sangat sibuk dengan masalah militer dan tidak punya waktu untuk membimbingnya untuk mencapai terobosan dan menjadi sekuat ayahnya. Dai Luoli diam-diam meninggalkan rumahnya dan bergabung dengan militer. Tentu saja ada alasannya lebih penting mengapa dia ada di sini. Dai Luoli hanya merasa seolah semua harapannya telah padam saat dia duduk di sana dengan linglung di tanah. Dia awalnya berpikir bahwa dia masih harus memiliki keunggulan atas orang lain di militer, bahkan jika dia tidak dapat dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Hari ini ia berhasil menjadi prajurit kelas 1 yang membuktikan kepercayaannya ini. Namun dia mendapatkan pukulan besar setelah pertarungannya melawan Tang Dong. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang biasa. Meskipun dia menggunakan keterampilan jiwa 1000 tahun, harapan apa lagi yang masih dia miliki? Apalagi untuk menjadi pahlawan seperti ayahnya. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin tim kecil. Saat dia membayangkan sesuatu, Huo Yuhao kembali dengan seragam militer. Ganti ini, Huo Yuhao menyerahkan seragam itu ke Dai Luoli. Dai Luoli hanya duduk di tempatnya tanpa bereaksi. Huo Yuhao tersenyum dan duduk di sampingnya. Apakah kamu tidak yakin? Atau itu terlalu besar bagimu setelah kalah dariku? Huo Yuhao bertanya. Dai Luoli tetap diam. Huo Yuhao berkata, jika kamu tidak yakin, aku akan menyambutmu untuk menantangku kapan saja. Aku akan membiarkanmu menjadi pemimpin tim kecil jika kamu bisa mengalahkanku kapan saja kamu mau. Jika ini merupakan pukulan besar bagimu, aku hanya punya satu pertanyaan untuk bertanya. Berapa umurmu? Apa yang diandalkan pria di dunia ini? Pria tidak bergantung pada pengecut, tapi ketahanan. Jika kamu tidak bisa ulet, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk menjadi seorang prajurit? Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, bukankah kamu akan bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan? Kamu hanya akan dianggap sebagai sampah jika kamu menyerah pada dirimu sendiri seperti ini. Kamu akan tersingkir oleh dunia ini. Jika itu masalahnya, akan lebih baik bagimu untuk pulang, membeli sebidang tanah, dan mulai menggarapnya. Kamu masih bisa menjalani kehidupan yang stabil dengan itu. Dai Luoli memutar kepalanya dan menatap Huo Yuhao. Ekspresi Huo Yuhao terlihat sangat santai sekarang. Dia tidak memiliki perasaan kemarahan yang saat ini dirasakan oleh Dai Luoli terhadapnya. Aku akan mengalahkanmu suatu hari. Dai Luoli mengepalkan tangannya. Huo Yuhao terkekeh. Jika kamu bisa mengalahkanku suatu hari, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Dai Luoli mencemooh. Jadi kenapa jika aku mengalahkanmu, aku harus menjadi seorang Feng Hao dulu? Kamu bahkan bukan seorang mas roh. Bagaimana kamu bisa menjadi targetku? Huo Yuhao berkata, jangan terlalu ambisius, kalahkan aku dulu. Ketika Yuhao berbicara, dia memberikan seragam yang dia ambil. Dai Luoli
mengambil seragam itu kali ini dan dengan cepat berpakaian. Setelah itu, dia melompat. Aku lelah hari ini. Aku akan menantangmu lagi besok. Setelah selesai berbicara, dia mulai berjalan kembali ke perkemahan mereka. Huo Yuhao berkata, tidak apa-apa jika kamu ingin menantangku, namun kamu sebaiknya menyiapkan pakaian untuk besok. Setiap orang hanya memiliki 2 seragam. Dai Luoli menjadi kaku sejenak sebelum dia mempercepat langkahnya kembali. Ketika Huo Yuhao kembali ke barak, sebagian besar tentara sudah tidur karena mereka lelah. Namun ada juga yang masih terjaga. Wang Shoudian adalah salah satunya. Ketika Huo Yuhao kembali, Wang Shoudian diam-diam merangkak ke arahnya dan berbisik, "Bos, apa yang terjadi? Apakah wakil ketua tim menantangmu?" Huo Yuhao mengangguk. Wang Shoudian terkekeh dan berkata, "Aku tahu kamu pasti menang." Huo Yuhao tertawa ketika dia bertanya, "Bagaimana bisa begitu?" Wang Shoudian menjawab. Wakil ketua tim mengenakan ekspresi suram saat dia kembali. Setelah itu, dia menutupi dirinya dengan selimutnya dan hanya duduk di tempat tidurnya. "Aku tidak tahu apa yang dia lakukan." Huo Yuhao menjawab, "Baiklah, kamu harus pergi dan tidur. Pelatihan besok tidak akan mudah. Kamu masih punya waktu untuk terlibat dalam gosip." "Ya, aku akan pergi dan segera tidur. Bos, aku akan mengikutimu di masa depan." Wang Shoudian dengan cepat menyelinap kembali ke tempat tidurnya untuk tidur. Huo Yuhao juga berbaring di tempat tidurnya, tetapi dia tidak segera memasuki meditasi mendalam. Sebaliknya, dia berpikir bagaimana dia bisa membantu Dai Luoli meningkatkan kemampuannya. Malam terus berjalan tanpa suara. Keesokan paginya, suara bel terdengar untuk mengumpulkan semua orang saat fajar menyingsing di langit. Pelatihan awal untuk tentara baru sederhana dan membosankan. Pada sore hari, ada seorang dari Departemen Hukum Militer yang datang untuk berbicara dengan mereka tentang hukum militer. Mereka kelelahan setelah seharian ini. Setelah makan malam, bahkan Wang Shoudian yang energik segera tertidur, kecuali adalah Huo Yuhao dan Dai Luoli. Setelah makan malam, Huo Yuhao menunjuk ke arah Dai Luoli ketika langit berubah menjadi sangat gelap. Dan sebelum Dai Luoli bisa mengeluarkan tantangan, dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, aku akan memberimu kesempatan lagi hari ini. Ayo pergi." Dai Luoli segera melompat. Sebagai seorang masroh, pelatihan tentara tidak terlalu melelahkan baginya. Mereka berdua meninggalkan camp dan pergi. Untuk mencegah deteksi, Huo Yuhao menyeret Dai Luoli ke sudut lapangan latihan. "Ayolah." Huo Yuhao menunjuk ke arah Dai Luoli. Dai Luoli terlempar lagi dan lagi di hadapan Huo Yuhao. Di sisi lain, Huo Yuhao juga memikirkan cara tercepat untuk membuat adiknya lebih kuat. Setelah merenung selama beberapa waktu, ia berpikir bahwa metode terbaik adalah menyalin sosok emas kebiru-biruan yang ia hadapi di lembah cinta Yin Yang. Bunuh dia akan memberi Dai Luoli pukulan yang bagus. Hanya setelah meronta-ronta, Dai Luoli akan mengingat pelajaran ini seumur hidup. Jika dia ingat pelajaran ini seumur hidup, kemampuannya secara alami akan meningkat. Sebagai hasilnya, rencana Huo Yuhao adalah melakukan pelatihan individu dengan Dai Luoli setiap malam selama periode pelatihan rekrutmen ini. Tragedi Dai Luoli dimulai saat Huo Yuhao mengenalinya. Pada awalnya, Dai Luoli tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang biasa sebagai seorang masroh. Namun, seiring berjalannya waktu, Huo Yuhao selalu bisa mengalahkannya menggunakan kekuatan dan kecepatannya, tidak peduli metode apapun yang digunakannya. Huo Yuhao tahu batas kemampuannya. Dia memukul Dai Luoli tanpa menyebabkan luka nyata. Kehidupan militer jelas dan melelahkan, atau setidaknya ini adalah kasus bagi sebagian besar tentara baru. Namun, kehidupan Dai Luoli sangat mengasyikkan. Dia dipukul sepanjang waktu. Huo Yuhao menonjol selama pelatihan. Dia adalah yang terbaik di setiap komponen pelatihan. Orang-orang yang direkrut di barak pertama perlahan-lahan dimenangkan olehnya karena kemampuannya dan sesekali bantuan kekuatan spiritualnya. Huo Yuhao juga akan mengajar tentara baru beberapa teknik sederhana dari sekte Tang dan membimbing mereka dalam pelatihan. Reputasinya di barak
pertama perlahan-lahan meningkat di bawah kepemimpinannya. Barak pertama, atau lebih tepatnya tim kecil pertama, melakukan yang terbaik di antara semua tim kecil. Ayo pergi. Malam tiba dan sudah waktunya lagi. Wo Yuhao berjalan ke sisi Dai Luoli dan menepuk pundaknya. Setiap malam mereka berdua keluar. Wo Yuhao datang dengan alasan yaitu bahwa mereka melaporkan kepada pemimpin tim besar. Dai Luoli sedikit bergidik dan mengangkat kepalanya untuk melihat Yuhao. Ada tatapan rumit di matanya. 1 bulan sudah lewat dari 3 bulan pelatihan mereka. Dia juga dipukul oleh Wo Yuhao selama sebulan ini. Itu sungguh menyedihkan. Satu-satunya penghiburan yang dimilikinya adalah bahwa Wo Yuhao masih cukup baik untuk tidak memukul wajahnya. Artinya, dia masih rapi di depan orang lain, namun itu bukan perasaan yang baik dihancurkan selama sebulan. Setiap kali Dai Luoli melihat senyum ramah di wajah Wo Yuhao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu seperti mimpi buruk yang berulang pada saat ini setiap malam. Aku tidak pergi. Dai Luoli memukul tangan Wo Yuhao. Wo Yuhao duduk di samping tempat tidurnya dan tersenyum. Kenapa? Apakah kamu membuat ulah? Dai Luoli memelototinya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wo Yuhao menghela nafas. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin pergi. Aku akan menemukan pemimpin tim besar dan mengatakan kepadanya bahwa kamu adalah seorang master roh. Dia berbicara dengan sangat lembut sehingga bahkan Dai Luoli yang bisa mendengarnya dengan jelas. Kamu? Dai Luoli menatap Wo Yuhao dengan marah. Wo Yuhao tersenyum. Aku punya karung pasir untuk ditinju setiap malam. Itu menjadi kebiasaan yang menyenangkan bagiku. Kamu akan mengalahkanku jika kamu mampu. Kenapa pria besar sepertimu bertingkah seolah kau pengecut? Sekali lagi, Dai Luoli menutup matanya dengan kesakitan. Ini bukan pertama kalinya dia menolak Wo Yuhao, namun Wo Yuhao akan mengancamnya dengan rahasianya setiap saat. Meskipun dia tahu bahwa dia seharusnya tidak ditipu, identitasnya sebagai master adalah pedang bermata dua. Jika dia tidak bisa mengalahkan orang biasa seperti Wo Yuhao, bagaimana dia bisa memberitahu siapapun bahwa dia adalah seorang master roh? Ayo, pergi. Dai Luoli tiba-tiba berdiri geram ketika dia berjalan keluar dari barak mereka. Wo Yuhao tersenyum saat dia mengikutinya. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk meraih bau Dai Luoli dan menyeretnya. Setelah beberapa langkah, Wo Yuhao mengangkat kepalanya dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Memang mereka saling kenal. Dengan menggunakan kekuatan spiritual, dia menyaksikan di mana mereka berjalan. Wo Yuhao membawa Dai Luoli ke tempat lama yang sama, sudut terpencil dari lapangan. Dai Luoli membenci Wo Yuhao. Wo Yuhao tidak hanya memukulinya setiap hari, tetapi dia bahkan akan menggunakan kata-kata untuk membuatnya gelisah. Dai Luoli meraung dan cincin jiwa ketiganya dilepaskan. Tubuhnya membesar dan cakarnya saling bersilangan saat menebas kaki kanan Wo Yuhao. Cakarnya sangat tajam dan jelas bahwa dia ingin merobek kaki kanan Wo Yuhao berkeping-keping. Hah! Seru lembut terdengar dari kejauhan. Dai Luoli terkejut. Dia menyapu cakarnya ke depan tetapi tidak berhasil mengenai apapun. Setelah itu, dia merasakan sakit perutnya dan jatuh ke tanah. Setelah itu, kekuatan yang kuat ditransmisikan dari bawah pinggangnya dan dia diangkat. Dia diangkat oleh kaki kiri Wo Yuhao dan Wo Yuhao memberinya tendangan ke perutnya. Dengan kaki kanannya membuat Dai Luoli terbang menjauh. Dai Luoli tidak peduli dengan rasa sakit yang dideritanya. Sebaliknya dia berteriak, "Siapa di sana?" Dia tidak percaya ketika dia melihat Wo Yuhao dan Dai Luoli yang merangkak dari tanah. Itu adalah komandan batalion yang cantik, Su Yun. Ekspresi Dai Luoli segera berubah ketika dia melihat Su Yun. Dia tersipu dan menjadi sangat malu. Dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Wo Yuhao berjalan menuju Su Yun dengan sopan dan menyapa, "Komandan batalion." Su Yun dengan cepat datang di depan mata mereka berdua. Dia melihat Dai Luoli sebelum beralih ke Wo Yuhao. Dia terkejut ketika dia bertanya, Kamu tidak bisa mengalahkan prajurit biasa. Dai Luolin, kamu mengalami kemunduran." Dai Luoli memalingkan kepalanya ke satu sisi. Itu adalah kebenaran bahwa dia tidak bisa mengalahkan Wo Yuhao. Namun, rasa malu yang dia alami
Setelah Dewi di dalam hatinya mengetahui tentang kebenaran ini menyebabkan dia merasa sangat tersiksa. Di dalam hatinya, Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Komandan batalion, kamu juga tidak bisa begini. Kami hanya berlatih selanjutnya. Jiwa bela diri bukanlah segalanya. Itu tidak berarti bahwa seseorang tanpa jiwa bela diri tidak bisa menjadi kuat." Suyun memelintir bibirnya. "Ini berarti bahwa kamu berpikir kamu adalah salah satu dari mereka yang kuat bahkan tanpa jiwa bela diri? Omong kosong. Tanpa jiwa bela diri bagaimana kamu bisa menjadi kuat? Dai Luoli memang lemah." Huo Yuhao dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak kuat, tetapi dia bukan orang pertama dengan jiwa bela diri yang aku kalahkan. Dia juga tidak akan menjadi yang terakhir. Aku pikir Anda juga tidak bisa mengalahkanku." Suyun tidak berharap Huo Yuhao berbicara dengannya sedemikian rupa, meskipun dia hanya seorang pemimpin tim kecil. Dan setelah dia tahu identitasnya, ekspresinya segera berubah. Dia akan meledak dalam kemarahan, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Baiklah, aku ingin mencobanya. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku tanpa jiwa bela diri. Dai Luoli, perhatikan baik-baik. Jangan membuang muka para Master Roh di masa depan." Sebelum Suyun selesai berbicara, Huo Yuhao menendang perutnya. Keahlian Suyun bukanlah kekuatannya. Meski kultivasinya lebih besar dari Dai Luoli, dia tidak sekuat Dai Luoli. Dia segera ditendang lebih dari 10 meter ke belakang dan menekuk pinggangnya dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia menggeliat di tempat dan muntah berkali-kali. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Meskipun Dai Luoli malu, dia terus mencuri pandang pada Suyun. Melihat bahwa Suyun telah ditendang oleh Huo Yuhao, dia langsung panik. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain dan dengan cepat bergegas ke sisinya untuk membantunya. Huo Yuhao tampak tidak bersalah ketika dia berkata, "Komandan batalion memintaku untuk mencoba, haruskah aku tidak menyerang?" Huo Yuhao telah menendang Suyun dengan cukup keras. Suyun tidak mengenakan baju besi apapun sekarang dan hanya merasakan sakit kram yang berasal dari perutnya. Wajahnya pucat saat dia berjuang untuk berdiri. Dia selalu dimanja sejak muda. Sejak kapan dia dipukul sampai seperti ini? Dia benar-benar marah karena kesombongannya dan rasa sakit yang dideritanya. "Pergilah ke neraka!" Suyun mendorong Dai Luoli menjauh dan tubuhnya mulai bersinar terang. Setelah itu, dahinya juga menyala dan mahkota yang mempesona muncul di kepalanya. Di bawah kakinya, 2 cincin jiwa kuning dan 2 ungu. Cepat bangkit. Kultivasinya memang lebih besar dari Dai Luolin. Dia adalah leluhur jiwa dengan 4 cincin roh. Mempertimbangkan fakta bahwa dia lebih muda dari Dai Luolin, sudah cukup mengesankan bahwa dia memiliki kultivasi seperti itu. Huo Yuhao sedikit terpana ketika melihat kultivasinya. Dia telah melihat jiwa bela diri seperti itu sebelumnya dan itu memang memiliki beberapa bentuk yang signifikan. Itu adalah mahkota bintang, jiwa bela diri terkuat di keluarga Kekaisaran Starlo. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan langsung dari keluarga kekaisaran yang dapat memiliki jiwa bela diri seperti itu. Namun keluarganya adalah Su, yang berarti bahwa dia adalah anggota keluarga kekaisaran. Tidak heran Dai Luoli begitu terobsesi dengannya. Dia sebenarnya adalah seorang putri. Mungkinkah Suyun ini adalah adik perempuan dari Su Jiu? Namun, identitasnya sebagai seorang putri tidak dapat mempengaruhi rencana Huo Yuhao saat ini. Suyun melepaskan jiwa bela dirinya dan rasa sakit yang dideritanya di perutnya berkurang secara signifikan. Saat dia menyesuaikan kekuatan jiwanya, namun wajahnya masih pucat dan dia mengarahkan jarinya ke Huo Yuhao. Cincin roh keduanya langsung bersinar dan mahkota bintangnya perlahan bangkit. Kurat cahaya bintang mengarah ke Huo Yuhao. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, cahaya bintang bersinar. Suyun tidak percaya bahwa orang biasa bisa melawan Master Roh. Orang ini benar-benar berani menendangku ketika aku tidak memperhatikan. Dia tidak akan selamat. Namun dia mengungkapkan ekspresi heran yang sama dengan Dai Luoli ketika dia pertama kali bertarung dengan Huo Yuhao. Dia terkejut menemukan bahwa cahaya bintang bersinarnya gagal memberi efek pada Huo Yuhao. Meskipun itu seharusnya bisa mengunci lawannya, itu gagal mengunci Huo Yuhao dan Huo Yuhao menghindari garis-garis cahaya bintangnya saat ia
dengan cepat menggeser tubuhnya. Pada saat yang sama dia juga dengan cepat lebih dekat dengannya. Wo Yuhao sedikit terkejut ketika melihat keterampilan jiwa Suyun. Mahkota bintang ini memang merupakan jiwa bela diri terkuat dari keluarga kekaisaran Starlo. Jalur kultivasi yang dipilih Suyun berbeda dari Su Jiujiu. Su Jiujiu adalah master jiwa tipe kontrol, sementara Suyun tampaknya fokus pada serangan jarak jauh. Dalam hal bakat, dia sedikit lebih lemah dari Su Jiujiu, namun akan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik setelah dia berkultivasi dengan standar yang lebih tinggi. Melihat bahwa cahaya bintang bersinarnya tidak efektif, Suyun mengarahkan tangan kanannya ke langit. Mahkota bintangnya segera mengumpulkan bola cahaya dengan diameter lebih dari setengah meter, seolah-olah bintang telah turun ke dunia fana. Yun kamu tidak bisa melukainya. Neluoli dengan lemah mengingatkannya. Namun Suyun marah dan tidak mengindahkan nasihatnya. Dia mengarahkan tangan kanannya ke Wo Yuhao dan keterampilan jiwa ketiganya. Ledakan bintang terbang menuju Wo Yuhao. Itu adalah keterampilan jiwa serangan murni dan itu sangat kuat. Setelah meledak, kekuatan ledakan yang dihasilkannya bahkan bisa dibandingkan dengan keterampilan jiwa 10.000 tahun. Kekuatan penghancurannya sangatlah besar. Melihat bola cahaya bintang terbang ke arahnya, mata Wo Yuhao melintas secara misterius dan Suyun tiba-tiba merasa pusing saat ini. Wo Yuhao mengarahkan tangan kanannya ke bola cahaya bintang dan segera terbang ke depan lebih cepat. Setelah itu, dia membuat gerakan menebas. Sebuah kekuatan tak terlihat memutuskan hubungan antara Suyun dan bola cahaya bintang begitu saja. Wo Yuhao tidak membiarkan bola cahaya bintang menyentuhnya juga. Dia dengan cekatan memindahkannya ke udara dengan tangannya dan membimbingnya untuk mengitari tubuhnya. Suyun terkejut ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak tahu bagaimana seorang tanpa jiwa bela diri atau lebih tepatnya orang yang tidak melepaskan jiwa bela dirinya mampu melawan ledakan bintangnya dengan cara seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.